Resmi, Milan datangkan Astor Frank dan Sergio Des di deadline day. Update transfer Milan dan Rossoneri resmi mendatangani kontrak dua pemain baru, Astor Frank dari Wolfsburg dan Sergio Des dari Barcelona ke AC Milan, Jumat 2 September 2022. Dalam penutupan bursa transfer pemain 2022, Astor Frank dan Sergio Des didatangkan AC Milan pada transfer Milan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Sebagaimana diketahui Direktur AC Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara, dalam transfer Milan terlihat sangat aktif ketika batas waktu bursa transfer pemain 2022 akan ditutup. Kedua pentolan AC Milan ini sukses menuntaskan dua pendatanganan pemain baru, Astor Frank dan Sergio Des pada transfer Milan. Dilansir dari Football Italia, Astor Frank adalah gelandang yang masih berusia 19 tahun dengan 3 caps untuk bermain di timnas Belgia U21. Astor Frank resmi bergabung ke AC Milan dengan status pinjaman dengan nilai 2 juta euro plus opsi pembelian senilai 12 juta euro di akhir musim. Milan memproyeksikan Astor Frank untuk menutup kepergian dari Frankesi. Adapun Sergio Des adalah pemain timnas Amerika Serikat yang berusia 22 tahun pada November 2022 nanti. Sergio Des diboyong AC Milan dengan status pinjaman dari Barcelona dan opsi membelinya senilai 20 juta euro. Bek kanan itu didatangkan sebagai kesepakatan akhir untuk menggantikan Alessandro Florenzi yang diperkirakan akan absen selama beberapa bulan karena cedera di laga AC Milan kontra Sassuolo awal pekan ini. Sergio Des sebelumnya telah dihubung-hubungkan dengan Manchester United dan Villarreal pada bursa transfer pemain 2022. Namun kesepakatan justru terjadi antara AC Milan dan Sergio Des pada kemarin malam dan dia telah menandatangani kontrak dokumen di AC Milan. Berikut adalah daftar pemain yang didatangkan AC Milan di bursa transfer musim panas ini. Yassine Adli dari Bordeaux, Divock Origi dari Liverpool, Charles De Ketelaere dari klub Brugge, Malik Thiaw dari Salford, Astor Frank dari Wolfsburg, dan Sergio Des dari Barcelona. AC Milan tampik tawaran fantastis Chelsea senilai 100 juta euro untuk Rafael Leao. Menurut Diario AS di Spanyol, Milan telah menolak tawaran fantastis dari Chelsea senilai 100 juta euro untuk mendatangkan Rafael Leao. Pemain sayap Portugal itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge dalam beberapa minggu terakhir jendela transfer musim panas ini. Menurut surat kabar Spanyol, Chelsea mengajukan tawaran darurat sebesar 100 juta euro. Namun ditolak oleh Rossoneri dalam beberapa jam terakhir. AC Milan tidak ingin berpisah dengan Rafael Leao dan hanya akan mempertimbangkan penjualan sebesar 150 juta euro. Itu sesuai dengan klausul rilisnya yang berakhir pada bulan Juni. Leao mencetak 1 gol dalam 4 laga pembuka Serie A musim ini dan kontraknya akan habis pada Juni 2024 mendatang. Direktur Milan akan mengadakan pembicaraan dengan agen sang pemain, Jorge Mendes, setelah akhir jendela transfer musim panas. Tetapi negosiasi diperkirakan akan berjalan panjang dan sulit bagi raksasa Serie A. Leao telah diperintahkan pengadilan untuk membayar sekitar 16 juta euro kepada mantan klubnya, Sporting Lisbon, sebagai kompensasi pemutusan kontrak secara sepihak pada 2018 silam. Bakti Colombo untuk AC Milan, hadang laju Napoli melesat ke puncak klasemen. Bomber Lizzie Lorenzo Colombo mewujudkan baktinya kepada AC Milan dengan membantu menghentikan laju Napoli melesat ke puncak klasemen Liga Italia pekan keempat. Berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, laga Napoli melawan Lizzie berkesudahan dengan skor 1-1 pada hari Kamis kemarin.
Partenopei lebih dulu membuka keunggulan lewat Elif Elmas pada menit ke-27. Namun 4 menit berselang tim tamu sukses menyampaikan level melalui Lorenzo Colombo. Sebagai catatan saja, penyerang muda Italia itu berstatus sebagai pemain pinjam Rossoneri. Napoli jelas menelan kerugian besar lantaran dari 2 match terakhir termasuk melawan Lecce, mereka kehilangan 4 poin. Tepatnya saat melawan Fiorentina dan Lecce, semuanya berakhir imbang. Andaikan pada laga melawan Colombo dan kawan-kawan, Napoli mampu memetik kemenangan, mereka berhak menduduki posisi puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 10 poin. Pasca laga, gol Lorenzo Colombo dipersembahkan untuk AC Milan. Sebagai catatan saja, ini adalah gol perdananya di kancah Serie A saat membela Lecce yang menyandang status sebagai tim promosi. Saya suka berpikir bahwa gol sehari ini adalah hadiah untuk AC Milan. Tulis dari Colombo dikutip dari Home of Milan. Lorenzo Colombo sendiri diproyeksikan sebagai bomber masa depan Rossoneri. Masih berusia 20 tahun, dia dipercaya dapat menjadi tulang punggung AC Milan di masa depan. Untuk memuluskan proyek tersebut, Colombo harus mendapati dirinya disekolahkan ke berbagai klub Serie A dengan status pinjaman. Tujuannya jelas, yakni menambah jam terbang dan mengasah skill. Mengingat jika dia bertahan di AC Milan, maka menit bermainnya dipastikan minim. Dia harus bersaing dengan bomber kenamaan seperti Oliver Giroud, Origi hingga Ibrahimovic. Kini AC Milan menduduki peringkat kelima klasemen Serie A dengan koleksi 8 poin. AC Milan akan melakoni laga kandang akhir pekan ini saat menjamu Inter Milan dalam tajuk Derby della Madonnina pada hari Sabtu 3 September 2022. Cardinale menjelaskan rencananya untuk Milan setelah pengambil alihan klub. Pemilik baru Milan, Jerry Cardinale, memiliki visi yang jelas untuk masa depan Rossoneri dan bertujuan untuk mempertahankan tempat di puncak sepak bola Eropa dan dunia. Redbird telah mengonfirmasi akuisisi Rossoneri sebesar 1,2 miliar euro dan Amerika telah bergabung dengan co-investor lain seperti Yankee Global Enterprise, pemilik New York Yankees. Visi kami untuk Milan jelas, kami akan mendukung para pemain, pelatih dan staf berbakat kami untuk memberikan kesuksesan di lapangan dan memungkinkan para penggemar kami untuk berbagi pengalaman luar biasa dari klub bersejarah ini. Kata Cardinale kepada situs resmi Milan, kami akan memanfaatkan jaringan olahraga dan media global kami, keahlian analitik kami, rekam jejak kami dalam pengembangan stadion olahraga dan keramahan untuk mencapai satu tujuan, mempertahankan tempat Milan di puncak sepak bola Eropa dan dunia. Kami memiliki hubungan multi dekade dengan New York Yankees dan keluarga Steinbrenner yang telah menghasilkan beberapa bisnis paling sukses di bidang olahraga, hiburan, dan perhotelan. Kami sangat senang untuk melanjutkan kemitraan kami dengan mereka dan akan mencari peluang bersama untuk memperluas jangkauan penggemar kami dan memperluas peluang komersial yang hanya tersedia untuk waralaba yang beroperasi di tingkat olahraga tertinggi secara global. Ungkap dari Jerry Cardinale. Rossoneri memenangkan gelar Serie A pertama mereka dalam 11 tahun musim lalu dan lolos ke Liga Champions selama 2 tahun berturut-turut. Redbird adalah pemilik ketiga Milan dalam 5 tahun terakhir setelah Yong Hongli dan Elliot. Cardinale dan Elliot telah mencapai kesepakatan atas pengambil alihan klub pada bulan Juni ketika pendiri dan direktur pelaksana Redbird pergi ke Milan untuk mengunjungi markas dan pusat pelatihan klub. Dia juga mengambil bagian dalam perayaan gelar bersama para penggemar di pusat kota Milano pada bulan Mei.